Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Hai guys, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Tarek. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu ada Wahyu Rizky Amalia. Hai Rizky. Halo Tasya. Ada juga Olivia Rizka. Hai Olive. Hai Tasya. Kali ini kita mau bahas apa nih, Syah? Kali ini kita bakal membahas tentang topik menarik nih, tentang penanganan COVID-19, terutama pada anak-anak Indonesia. Wih, menarik tuh. Setahu kalian COVID-19 ini apa sih? Menurut WHO, penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Pada Desember 2019, beberapa jenis coronavirus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk, pilek, radang maupun demam tinggi atau anosmia. Kemudian kesulitan bernafas dan gejala lainnya. COVID-19 sekarang menjadi salah satu pandemi atau wabah yang tersebar di Indonesia maupun seluruh dunia. Seperti yang kita tahu kan, selain lansia, anak kecil juga banyak terkena dampak dari COVID-19. Mulai dari mereka yang masih usia bayi sampai yang sudah bersekolah dasar. Apalagi mereka kan masih usia bebas bermain dengan teman-temannya. Menurut kalian gimana sih agar anak-anak mau mengikuti protokol kesehatan biar tetap aman? Menurut lingkungan sekitar kami nih ya, karena di lingkunganku banyak anak-anak, mereka tuh cenderung kurang nyaman gitu memakai masker. Mereka sering beralasan karena mereka kesulitan bernapas, juga kadang mereka merasa risih gitu. Jadi sulit bagi orang tua untuk memaksa anak-anaknya nih buat mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Iya benar, karena anak-anak kan masih ingin bebas bermain dengan teman-temannya, padahal kan anak-anak itu harusnya berdiam diri di rumah saja. Apalagi mereka juga masih sulit untuk dibujuk memakai masker. Mungkin orang tua harus lebih ketat lagi untuk mengawasi anaknya lagi dengan cara memberikan arahan atau memberikan pujukan seperti tidak memakai masker, tidak usah ikut kita keluar. Misalkan kalau kita ingin bepergian ya. Bisa juga orang tua memberikan vitamin pada anaknya biar tidak ada virus lagi gitu. Menurutku juga orang tua tuh juga bisa kasih arahan gitu sama anak-anaknya biar mudah dipahami sama diterima dengan cara yang lebih sering kita pakai gitu, misalnya dengan menggunakan animasi kayak kartun-kartun gitu untuk menjelaskan bahayanya virus corona ini. Itu kan jadi lebih mudah untuk dipahami anak-anak. Juga kalau misalnya anak nggak mau gunain masker nih, kita juga bisa suruh anak-anak nih pilih masker yang mereka mau gitu. Misalnya masker-masker yang lucu yang memang khusus buat anak-anak, misalnya masker karakter gitu yang bentuknya kartun-kartun. Jadi mereka tidak terpaksa gitu menggunakan masker. Juga kita kalau misalnya masalah mencuci tangan nih atau protokol kesehatan lainnya, bisa dengan dibuatkan lagu gitu biar mereka lebih semangat waktu mencuci tangan gitu, biar rumah tuh ceria, terus anak-anak jadi betah deh di rumah gitu, tidak bosan. Menurut aku sih begitu. Selain dampak bagi anak-anak yang masih usianya balita, dampak COVID-19 juga dialami loh oleh anak-anak di sekolah yang mengharuskan mereka untuk memiliki handphone Android dan paket internet. Meskipun pemerintah pernah memberikan paket belajar kepada anak Indonesia, namun sayangnya hal demikian masih banyak anak-anak yang mengeluh karena tidak memahami pelajaran yang diberikan secara online. Menurut kalian,
gimana sih tentang pembelajaran secara daring? Lah, yang aku tahu, yang ada di sekitar kita, belajar secara daring itu membuat orang tua sulit membimbing anaknya. Karena kebanyakan guru-guru hanya memberikan tugas kepada muridnya, dan bahkan materi saja belum dipahami oleh murid yang belum. Menurut saya, pelajaran secara daring banyak membuat anak-anak merasa bosan atau lebih tertekan lagi karena banyaknya tugas yang diberikan pada guru-gurunya. Juga ada beberapa sih penanganan dari pemerintah. Mereka tuh dengan cara memberikan paket seperti yang dijelaskan Tasya tadi juga itu juga merata untuk seluruh pelajar Indonesia. Juga mereka harus kita ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena sekarang banyak sekolah yang sudah membuka pembelajaran secara offline atau tatap muka. Mungkin yang untuk online gitu, misalnya anak-anak SD sekarang kan ada gitu kayak aplikasi-aplikasi belajar kayak misalnya ruang guru atau lain sebagainya. Itu pemerintah kan juga bekerja sama dengan mereka, mungkin agar orang tua tidak kesulitan dalam mengajar bisa menggunakan beberapa aplikasi tersebut atau dengan cara menonton video gitu di YouTube untuk pembelajaran. Menurut aku sih gitu. Jadi, menurut kalian, hal yang sudah pemerintah berikan kepada masyarakat, apakah sudah menjamin bahwa anak Indonesia tetap semangat menjalani pembelajaran mereka? Menurut kalian gimana? Menurut kami ya, mungkin buat sekarang mungkin ya harus minimal lah jaringan tuh harus lancar gitu biar murid juga lebih enak dalam pembelajaran juga, misalnya juga terus dimudahkan gitu untuk ngakses buku-buku gitu. Guru harus menuntun mereka gitu, kayak misalnya karena anak-anak SD ini nggak bisa kan kalau download buku gitu, jadi harus gurunya nih yang fasilitasin murid-muridnya, harus dia yang nge-share gitu. Terus harus wajib juga ngingatin anak-anak sekolah nih, namanya anak-anak kan pasti mereka namanya online serasa nggak sekolah gitu, maunya main terus. Kalau menurut Risma nih gimana? Menurutku ya, kalau secara daring gini ya, banyak kan anak-anak kalau dikasih tugas malah tidak mengerjakan. Kebanyakan yang aku tahu ya, yang ngerjakan itu kayak orang tuanya. Kan kasihan, udah nggak dapat ilmunya, nggak ngerjain tugasnya, malah yang dapat nilai orang tuanya gitu. Iya, benar sih. banget. Mungkin pembelajarannya harus dibuat lebih asik, jadi lebih nuntut ke gurunya nih biar lebih asik cara ngajarnya gitu, atau dibuatin apa biar anak-anaknya semangat gini buat ngerjain tugasnya sendiri, nggak orang tua yang ngerjain. Iya. Kan bukan orang tua yang bersekolah tapi anaknya. Iya, benar-benar. Jadi selama pandemi COVID-19 ini sebenarnya orang tua itu memiliki dampak yang besar ya buat mendukung anak-anaknya. Iya, Ya, seharusnya orang tua nih diberi bimbingan khusus gitu biar mereka paham gitu. Jadi nggak mereka yang kerjakan harus anaknya. Sampai di sini tentang pembahasan kita tentang COVID-19 di Indonesia, khususnya dampak kepada anak-anak pelajar. Semoga kedepannya pemerintah terus menunjang anak Indonesia untuk tetap terus berkarya, tetap belajar, tidak pantang menyerah. Bahkan pemerintah mau berikan fasilitas untuk anak Indonesia tetap berkarya. Dan terima kasih buat Olivia Rizka dan Wahyu Rizky Amalia yang sudah mau sama-sama membahas tentang dampak COVID-19 dan penanganan COVID-19 bagi anak Indonesia. Tetap semangat. Terima kasih guys. Terima kasih. Selamat sore. Sore.